terkait dengan hal-hal teknis, hasil survei, lembaga survei dan lain sebagainya, tingkat kepuasan publik. Seorang Prabowo itu sudah tuntas dengan hal-hal seperti itu, Mbak. Bahkan dibenci oleh banyak orang sekalipun dia pernah mengalami itu. Tapi kan dia tidak menyerah. Dia tidak frustasi, dia tidak putus asa. Dia tetap berjuang, memperjuangkan cita-cita besarnya, balik ke Indonesia walaupun dengan banyak sekali gangguan-gangguan atau sekali serangan-serangan dari seorang Prabowo. Pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, saya mulai dulu deh dari Mas Saidiman. Kita sepakat bahwa hasil survei ini masih akan terus dinamis, ya. Masih optimistis dong ya, tentunya ke depan akan ada perubahan yang lebih besar lagi dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik dan tingkat kepuasan dari kinerja Presiden Prabowo. Ya, kalau kebijakan-kebijakan yang dianggap problematik itu bisa dilakukan perubahan secara fundamental, diperbaiki, dan saya sudah melihat ya ada sedikit perubahan terutama dari BGN. Kemudian ada perubahan kondisi politik di mana di dalam negara demokratis harus ada kekuatan politik yang dominan yang berada di luar pemerintahan yang melakukan kritik. Kalau itu terjadi, saya kira kemudian tambah komunikasi presiden yang juga diperbaiki. Juru bicara presiden misalnya, saya melihat bahwa sepertinya juru bicara presiden ini tidak punya akses yang baik terhadap presiden, sehingga kadang-kadang yang muncul hanya sebagai penafsir terhadap apa yang dikemukakan presiden sebelumnya gitu ya, atau menjelaskan ke publik, bukan benar-benar menjadi juru bicara apa yang diinginkan oleh presiden. Kalau semua itu diperbaiki, mulai dari kebijakan publiknya secara fundamental diperbaiki, kondisi politik diperbaiki, lalu kemudian komunikasi dari istana diperbaiki, menurut saya publik kita ya sangat rasional, mereka bisa mengubah persepsi mereka terhadap kinerja Pak Presiden. Silakan ditambahkan dalam 6 bulan ke depan apa yang kemudian harus dibuktikan pemerintah agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya tidak mau terjebak dalam konteks 6 bulan ke depan. Saya ada 3 tema besar yang sedang dikuatkan dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, yang itu dimensi waktunya sangat panjang sampai 2045 kita menjadi Indonesia Emas. Yang pertama adalah kedaulatan pangan. Prabowo Subianto sebagai seorang intelektual yang paham bagaimana perang global itu ingin memastikan apapun yang terjadi dalam krisis global kita, Indonesia itu memiliki ketahanan pangan. Jangan sampai kita nanti pada satu titik misalnya, kalau bacaan Pak Prabowo itu kan ada teori realisme ofensif, bagaimana setiap negara-negara itu hanya memikirkan dirinya ketika nanti terjadi konflik besar terkait dengan distribusi pangan dan sebagainya. Prabowo Subianto ingin memastikan kalau dunia pada sebuah krisis seperti itu, Indonesia tidak tergantung lagi pangan dia dengan negara lain. Dan alhamdulillah 2 tahun pertama ini kita sudah meletakkan fondasi itu dengan swasembada beras dan beberapa produk unggulan kita. Yang kedua adalah ketahanan energi. Ini yang paling penting. Jangan karena misalnya terjadi konflik antara Irak dengan Amerika dan Israel sehingga Selat Hormuz itu diblokade, maka ketergantungan kita terhadap minyak mentah itu menjadi sebuah problem sehingga berdampak langsung pada perekonomian kita. Kemarin B50 sudah di-launching. Ketika itu nanti sudah pada tahap yang sangat sempurna dieksekusi, kita tidak tergantung lagi dengan bahan mentah minyak dari ekspor negara lain, karena kita punya sumber daya kekuatan sawit kan, ketahanan energi. Yang ketiga adalah hilirisasi. Banyak sekali lagi dalam konteks pasal 33, banyak sekali kekayaan alam kita itu yang tidak maksimal kita nikmati karena nilainya sangat rendah karena tidak dihilirisasi. Prabowo main di 3 ini. Saya pikir kalau 3 ini dieksekusi, katakanlah dijalankan dengan secara maksimal, saya pikir Indonesia 2045 itu sudah menjadi optimisme besar sebagai sebuah negara besar, negara maju yang seperti selalu disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan hal-hal teknis, hasil survei, lembaga survei dan lain sebagainya, tingkat kepuasan publik. Seorang Prabowo itu sudah tuntas dengan hal-hal seperti itu, Mbak. Bahkan dibenci oleh banyak orang sekalipun dia pernah mengalami itu. Tapi kan dia tidak menyerah. Dia tidak frustasi, dia tidak putus asa, dia tetap berjuang, memperjuangkan cita-cita besarnya, balik ke Indonesia walaupun dengan banyak sekali gangguan-gangguan atau sekali serangan-serangan. Tidak, seorang Prabowo tuntas kalau hanya urusan tingkat approval rating, tingkat kepuasan dan sebagainya. Yang dia fokuskan adalah bagaimana Indonesia ini tahan secara pangan, tahan secara energi, hilirisasi dan menuju Indonesia Emas. Pak Sugiat Santoso, jubir Gerindra,
Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan Gestur kali ini. Dan pemirsa, pada akhirnya rapor pemerintah tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikerjakan, tetapi juga oleh apa yang dirasakan dan apa yang dipercayai oleh masyarakat. Pemerintah boleh menunjukkan berbagai capaian, tetapi ketika kepuasan publik turun tajam, itu adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Gestur kali ini. Saya Naila Husna, kita ketemu lagi di Gestur pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.